Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 akan melakukan simulasi wawancara pendidikan skripsi untuk pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang beranggotakan saya Elsa Media dan juga rekan-rekan saya di ada Basri Basri, Ratu Nur Aisyah Azhara dan juga Nurul Sawah. Dalam simulasi wawancara ini saya akan menjadi peneliti, lalu Basil sebagai seorang atlet, Ratu Nur Aisyah sebagai mahasiswi dan juga Fadila Salwa sebagai ibu rumah tangga. Jadi kalau begitu langsung saja kita mulai ke simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Basil, Ibu Salwa dan juga Mbak Ratu. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Media Nurul Alfi, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Basil, Ibu Salwa dan juga Mbak Ratu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini, karena wawancara ini nantinya akan membantu saya dalam pembuatan. Nah, untuk skripsinya sendiri, saya akan mengangkat permasalahan mengenai pengaruh media sosial terhadap keputusan pemilihan. Dan sebelum kita masuk ke wawancara, saya ingin mengetahui kabar dari Bapak Basil, Ibu Salwa dan juga Mbak Ratu. Bagaimana kabarnya Pak Basil? Ya, kabar saya alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Elsa? Ibu Salwa, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, alhamdulillah kabar saya sendiri baik. Bagaimana dengan kabar Mbak Elsa? Ya, saya juga kabarnya baik. Kalau Mbak Ratu, bagaimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah baik. Untuk Mbak Elsa sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya kabarnya sehat walafiat semua. Mungkin saya juga ingin bertanya nih, untuk kegiatan belakangan ini kesibukannya apa aja nih dari Mbak Ratu? Baik, kalau dari saya sih kurang lebih antara ngerjain tugas atau ikut-ikut organisasi, terus juga bantuin orang tua sih, Kak. Karena sebagai orang mahasiswa memang seperti itu aja ya Kak tugas-tugasnya. Terima kasih. Kalau dari Ibu Salwa sendiri, bagaimana Ibu kesibukannya belakangan ini? Iya, kalau untuk saya sendiri karena saya sendiri ibu rumah tangga, jadi kesibukan saya paling hanya di rumah, beres-beres rumah, mengurus suami, mengurus anak, seperti itu aja sih Mbak. Terima kasih Ibu. Kalau dari Bapak Basil sendiri, bagaimana Bapak kesibukannya belakangan ini? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Ya, sebenarnya akhir-akhir ini saya sebagai anak itu tentu saja tidak lepas ya namanya olahraga. Jadi hampir setiap hari saya mendedikasikan hidup ini untuk berolahraga terus, dan juga mengajar beberapa mengajar olahraga di beberapa sekolah. Selain menjadi seorang atlet, Bapak Basil juga mengajar olahraga di beberapa sekolah ya Pak ya? Benar Mbak Elsa. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sebelumnya untuk Bapak Basil sendiri, apakah Bapak sudah pernah melakukan pembelian berdasarkan informasi yang Bapak dapat di media sosial Pak? Maaf, boleh diulang Mbak Elsa? Ya, dari Bapak Basil, apakah Bapak sudah pernah melakukan pembelian berdasarkan informasi yang Bapak dapat di media sosial? Oh ya, terima kasih Mbak Elsa. Sebenarnya apakah saya pernah melakukan pembelian berdasarkan informasi yang didapatkan dari media sosial? Ya,
saya izin menjawab ya. Untuk mungkin banyak orang menggunakan media sosial itu sebagai sumber informasi sebelum melakukan pembelian. Nah, informasi tentang produk atau layanan sering tuh kita saksikan di beberapa platform yang kita sering gunakan seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, orang-orang itu sering melakukan pembelian berdasarkan ulasan atau rekomendasi yang mereka temukan di media sosial. Kalau untuk saya sendiri, ya saya sudah pernah melakukan pembelian berdasarkan info tersebut. Baik, terima kasih Bapak Basil atas jawabannya. Ternyata Bapak Basil memang sudah sering ya melakukan pembelian berdasarkan penglihatan Bapak di media sosial. Nah, kalau dari Mbak Ratu sendiri bagaimana nih sebagai seorang mahasiswa? Apakah pernah melakukan pembelian berdasarkan informasi yang Mbak Ratu dapatkan di media sosial? Baik, dari saya sendiri sebenarnya saya sudah pernah. Nah, soalnya saya memang sebelum membeli produk itu biasanya saya mencari tahu informasinya terlebih dahulu mengenai produk yang mau saya beli sebelum saya memutuskan untuk membeli produk itu. Karena kalau saya langsung beli tanpa mengetahui informasi-informasi mengenai produk itu, saya akan ragu gitu apakah produk ini beneran bagus ataukah memang nanti aja belinya gitu. Berarti kalau dari Mbak Ratu ini memang untuk membeli suatu barang perlu untuk melakukan cross check gitu apakah barang itu bisa dibeli dengan prioritas yang sekarang atau tidak ya. Kalau dari Ibu Salwa sendiri bagaimana Ibu? Apakah Ibu pernah melakukan pembelian berdasarkan informasi yang Ibu dapatkan dari media sosial? Ya, mungkin pernah ya sesekali, tetapi tidak terlalu sering karena saya sendiri pun kurang aktif gitu di dalam media sosial, seperti itu Mbak. Terima kasih jawabannya. Nah, untuk Ibu Salwa ya, bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi sebelum melakukan pembelian Ibu? Ya, pengalaman saya tidak terlalu banyak ya, karena ya tadi saya termasuk yang jarang untuk menggunakan media sosial sebelum melakukan pembelian gitu. Dan menurut pengalaman saya juga agak lumayan susah karena kita tidak bisa melihat secara langsung gitu bagaimana kondisi barang tersebut. Jawabannya Ibu Salwa. Kalau dari Mbak Ratu bagaimana? Karena tadi Mbak Ratu mengatakan kalau memang untuk membeli suatu barang pasti melakukan proses dulu di media sosial. Nah, bagaimana pengalaman Mbak Ratu dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi sebelum melakukan pembelian? Baik, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya merasa bahwa media sosial itu memang sangat membantu saya gitu untuk mempermudah saya dalam mencari informasi mengenai produk-produk yang mau saya beli. Soalnya kan nggak semua produk bisa saya sentuh dan coba langsung di tokonya gitu kan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya memanfaatkan media sosial untuk menggali informasi mengenai produk yang mau saya beli seperti itu. Terima kasih jawabannya Mbak Ratu. Kalau dari Bapak Basa sendiri bagaimana Bapak? Pengalaman Bapak dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi sebelum melakukan pembelian? Terima kasih Mbak Isya. Pengalaman saya dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi sebelum melakukan pembelian. Ya, tentu saja di media sosial kan banyak banget ya informasi tentang suatu produk atau apalah yang membuat kita sebagai pembeli itu tertarik. Namun di sini saya dalam pengalaman ini saya mencari lebih dalam, misalkan media sosial hanya mengucapkan ini, saya mencoba lebih dalam atau lebih kulik lagi dengan cara mencari informasi itu juga di Google, dan juga saya melihat juga bagaimana rekomend dari para pembeli yang sudah pernah atau pengalaman untuk membeli barang atau produk tersebut. Begitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Bapak Basil. Berarti untuk Bapak Basil ini hitungannya apakah Bapak sering menggunakan media sosial gitu Pak? Apakah Bapak aktif dalam media sosial, dan jika iya, kira-kira platform mana saja nih Pak yang paling sering digunakan Bapak Basil? Baik Mbak Ica, untuk
apakah saya sering menggunakan media sosial? Bisa dibilang iya, karena bagi saya jika saya tidak menggunakan media sosial sehari itu ataupun sejam itu, rasanya akan ada ketinggalan informasi yang mungkin saja informasi itu bermanfaat. Lalu di media sosial juga untuk barang yang sering saya beli itu, karena saya sebagai atlet itu tentu saja barang yang akan saya bincang itu tentang peralatan olahraga seperti barbel ataupun alat gym lainnya. Itu baik saya. Platform media sosial yang sering Bapak gunakan apa, Pak? Kalau saya Shopee biasa. Kalau dari Mbak Ratu nih, Mbak Ratu kan sebagai mahasiswi pasti sering menggunakan media sosial. Kira-kira media sosial mana aja nih yang sering Mbak Ratu gunakan? Kalau saya sih sering gunain selain WhatsApp, saya juga menggunakan Instagram, TikTok, Twitter, lalu saya juga menggunakan YouTube juga sih Mbak Elsha. Kalau dari Ibu Sawah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu aktif dalam bermedia sosial, dan jika Ibu aktif, kira-kira media sosial mana saja nih yang sering Ibu gunakan? Ya, baik. Untuk saya sendiri, saya tidak terlalu aktif sih ya menggunakan media sosial. Paling yang sering itu cuma WhatsApp saja, dan yang jarang itu ada Instagram dan YouTube, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Salwa. Nah, tadi kan Ibu Salwa itu lebih sering menggunakan WhatsApp ya Ibu. Apakah Ibu pernah memperhatikan iklan atau ulasan produk di WhatsApp Ibu? Kalau di WhatsApp sih sepertinya jarang ya, paling lebih suka di Instagram, tapi karena memang saya jarang membuka Instagram atau YouTube gitu ya, jadi ya saya jarang melihat ulasan seperti itu. Asik. Nah, kalau untuk Mbak Ratu tadi kan Mbak Ratu cukup banyak ya menggunakan media sosial. Apakah Mbak Ratu pernah memperhatikan iklan atau ulasan produk di media sosial, Mbak? Nah, tentu pernah ya Mbak Elsha, soalnya saya juga selalu melihat ulasan-ulasan produk setiap kali saya ingin membeli produk. Saya membeli produk itu, ya, tahu juga kan benar gue atau dengan iklan. Tentunya mereka hanya memasarkan hal-hal gitu. Kalau dari ulasan produk itu ada honest review atau ulasan yang jujur gitu. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Berarti Mbak Ratu ini memang sering ya melihat iklan atau produk di media sosial. Nah, kalau dari Bapak Basil bagaimana Pak? Apakah Bapak sering melihat iklan atau ulasan produk di media sosial yang Bapak gunakan? Tentu saja saya sering melihat beberapa iklan dan ataupun ulasan yang muncul di media sosial saya. Ya, dari situ ketika iklan ataupun ulasan itu muncul, saya tidak serta-merta langsung meng-skipnya, karena saya, apalagi itu produk yang mungkin yang berhubungan dengan dunia saya sebagai atlet, tentu saja siapa tahu iklan yang dipromosikan ini emang benar-benar bisa memiliki efisiensi alat yang lebih baik daripada yang saya punya ini. Begitu Mbak Elsa. Terima kasih atas jawabannya ya Pak Basil. Nah, menurut Bapak Basil nih, apakah Bapak percaya bahwa media sosial yang Bapak gunakan ini bisa mendorong perilaku konsumtif? Nah, jika Bapak Basil percaya, tolong sertakan alasannya, dan jika Bapak Basil tidak percaya, tolong berikan alasannya juga Pak. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Apakah saya percaya bahwa media sosial itu mendorong perilaku konsumtif? Bagi saya sih iya, bisa. Media sosial itu memberikan dampak perilaku konsumtif. Mengapa demikian? Karena tentu saja kita ini kan manusia ya. Manusia itu memiliki hawa nafsu, di mana jikalau kita sering digoda oleh hal-hal yang membuat kita boros, itu akan sangat mungkin kita pribadi itu akan
terus-terusan membeli produk atau barang yang ada di media sosial. Karena saya rasa sebagian besar dari kita ini mungkin saya bilang imannya mungkin tipis ya, nggak terlalu hemat-hemat banget itu Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Basil. Berarti Bapak Basil ini termasuk orang yang percaya ya bahwa dengan menggunakan media sosial kita juga bisa memiliki perilaku yang konsumtif. Nah, pendapat Ibu sendiri bagaimana? Ibu percaya bahwa media sosial dapat mendorong perilaku konsumtif. Bagaimana Ibu Salwa? Ya, saya sendiri tidak percaya ya, karena menurut saya sendiri untuk sebagian orang ini ada yang percaya bahwa kita tanpa media sosial pun tetap bisa menimbulkan perilaku konsumtif gitu. Dan karena beberapa orang masih banyak yang belum mengerti bagaimana menggunakan media sosial dengan baik. Seperti itu. Menurut Ibu Salwa, mungkin bagian orang itu menganggap bahwa dengan menggunakan media sosial ataupun tidak tetap dapat mendorong perilaku konsumtif juga. Terima kasih. Nah, kalau dari Mbak Ratu sendiri bagaimana Mbak? Apakah Mbak Ratu percaya bahwa media sosial ini dapat mendorong perilaku konsumtif? Kalau saya sih percaya ya, soalnya kan menurut pandangan saya sendiri ini media sosial itu merupakan suatu faktor yang memiliki pengaruh paling besar gitu ya dalam perilaku konsumtif dalam diri seseorang. Soalnya kita bisa melihat bahwa media sosial ini memiliki cakupan yang luas gitu, cakupan target pasarnya luas, sehingga ketika mereka memasarkan suatu produk dengan mengikuti tren, sehingga target pasarnya pun akan semakin meningkat. Jadi perilaku konsumtif pun akan semakin muncul gitu. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Jadi Mbak Ratu ini setuju ya kalau dengan menggunakan media sosial itu juga bisa mendorong perilaku konsumtif. Nah, dari pendapat Mbak Ratu tadi, menurut Mbak Ratu melihat pengaruh media sosial, bagaimana Mbak Ratu melihat pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian seseorang, Mbak Ratu? Kalau saya sih melihatnya dengan adanya konten dari para beauty influencer ataupun para influencer gitu ya, bukan hanya beauty saja. Jadi yang secara nggak langsung mereka nggak hanya melakukan penjualan langsung, tapi mereka juga melakukan soft selling seperti misalnya endorsement seperti itu. Jadi sebagai pengguna media sosial, saya juga merasa hal tersebut dapat juga meyakinkan atau bahkan menggagalkan niat pembelian seseorang dengan adanya review yang beredar di media sosial seperti itu. Baik, berarti menurut Mbak Ratu media sosial ini memang sangat berpengaruh ya dalam keputusan pembelian. Bisa juga membuat kita tertarik untuk membeli suatu barang ataupun membuat kita akhirnya mengurungkan niat nih untuk membeli suatu barang. Nah, kalau dari Pak Basil bagaimana Pak? Bagaimana Bapak melihat pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian seseorang Pak? Baik, terima kasih Mbak Isa. Saya melihat pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian seseorang itu cukup signifikan atau cukup besar, karena saat ini media sosial kan didesain oleh pemilik itu dengan sebagus mungkin agar para pengguna ini memiliki daya tarik tersendiri untuk menggunakannya. Apalagi media sosial tersebut yang memiliki isinya itu terhadap promosi produk yang dimana tentu saja di era yang modern ini promosi yang ada di media sosial itu tentunya dari si penjual ini memiliki ide dan berusaha semaksimal mungkin juga untuk bagaimana caranya supaya produk ini bisa diiklankan dengan sebaik mungkin. Gitu Mbak Lisa. Baik, terima kasih Pak Basil atas jawabannya. Kemudian mungkin dari Ibu Salwa, bagaimana Ibu pendapat Ibu melihat pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian seseorang?
Ya, mungkin bagi sebagian orang ini berpengaruh ya. Tetapi bagi saya pribadi, media sosial ini tidak terlalu berpengaruh dalam keputusan pembelian seseorang karena saya sendiri pun bukan pengguna media sosial secara aktif. Jadi terkadang saya ini tidak mengetahui apa yang sedang tren pada saat ini di masyarakat. Seperti Baik, terima kasih Ibu Salwa atas jawabannya. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Ratu yang mengenai pengaruhnya, apakah dengan bermedia sosial kita bisa mengurungkan niat untuk membeli sesuatu atau justru membuat kita ingin membeli sesuatu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Mbak Ratu terlebih dahulu ya, bagaimana jenis konten di media sosial seperti unboxing ataupun ulasan produk bisa mempengaruhi keputusan pembelian Mbak Ratu di media sosial. Baik, melalui jenis konten tersebut itu saya dapat melihat bagaimana tampilan asli gitu dari barang yang akan saya beli melalui video unboxing yang dilakukan oleh orang-orang lain yang telah membeli produk tersebut. Terus juga adanya ulasan yang mereka berikan juga dapat berpengaruh gitu bagi saya untuk mempengaruhi keputusan pembelian gitu. Dengan memanfaatkan ulasan produk tersebut juga saya dapat menilai apakah saya dapat membeli produk itu atau enggak gitu. Terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Kalau dari Bapak Basil bagaimana Pak? Bagaimana jenis konten di media sosial seperti unboxing ataupun ulasan produk mempengaruhi keputusan Bapak dalam membeli sesuatu? Baik, terima kasih Mbak Elsa atas pertanyaannya. Bagaimana konten atau ulasan produk itu tersebut memengaruhi keputusan pembelian? Tentu saja konten seperti unboxing ini atau ulasan produk di media sosial tentu saja dapat memengaruhi keputusan pembeli, karena dengan adanya unboxing dan atau ulasan itu akan terlihat atau terpampang informasi langsung tentang produk tersebut dan juga bisa memberikan kesan tentang kualitas dan nilai produk, dan juga bisa memberikan dan konten tersebut bisa memberikan pandangan orang lain tentang produk tersebut. Gitu Mbak Rita. Baik, berarti jenis-jenis konten tersebut itu bisa mempengaruhi ya Pak dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu barang. Nah, untuk Ibu Salwa sendiri bagaimana Ibu pendapat Ibu terkait jenis konten tersebut seperti unboxing ataupun ulasan produk, apakah mempengaruhi keputusan pembelian Ibu? Ya, tidak terlalu berpengaruh sih menurut saya, karena setahu saya ini ada beberapa konten unboxing yang dia sudah dimodifikasi sedemikian rupa sama si influencer ini sehingga barang tersebut terlihat bagus. Padahal aslinya ini tidak sebagus pada tidak sebagus yang aslinya gitu pada konten tersebut. Baik, Ibu Salwa, berarti kalau menurut Ibu justru konten seperti unboxing itu bisa seperti unboxing itu bisa direkayasa ya Ibu. Jadi beberapa oknum influencer itu bisa membuat barang-barang yang memang seharusnya buruk malah dijadikan seperti barang yang bagus. Nah, terkait dengan jawaban-jawaban Bapak, Mbak Ratu dan juga Ibu Salwa, mana yang cenderung kalian lebih percaya? Apakah ulasan produk dari pengguna media sosial atau iklan resmi dari produk tersebut? Nah, coba mungkin dari Ibu Salwa terlebih dahulu ya. Ya, tentunya saya juga lebih percaya ya pada konten ulasan produk dari pengguna, walaupun memang ada beberapa konten unboxing yang tadi saya bilang yang membohongi publik, tetapi ada beberapa juga yang memang benar, dan terkadang justru dari iklan resmi produknya yang memang pasti dimodifikasi sendiri gitu sama produknya tersebut. Baik, terima kasih Ibu Salwa atas jawabannya. Kalau dari Mbak Ratu bagaimana? Yang mana yang lebih Mbak Ratu percayanya? Apakah Mbak Ratu lebih percaya ulasan produk dari pengguna media sosial atau justru iklan resmi dari produk tersebut, Mbak? Kalau saya sih lebih percaya dari ulasan produk ya, soalnya kan
Kalau dari iklan resmi seperti yang saya bilang sebelumnya, iklan resmi biasanya hanya memberitahukan ataupun memasarkan hal-hal yang baik-baik aja gitu berdasarkan dari produk yang mereka pasarkan gitu kan. Sedangkan dari ulasan produk, bahkan bisa aja mereka menyebutkan hal-hal yang tidak disebutkan dari iklan tersebut gitu. Misal iklannya menyebut bahwa produk ini tahan banting atau gimana gitu. Sedangkan di ulasan tuh nggak gitu gitu. Jadi saya lebih percaya dari ulasan aja. Oh, baik. Terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Jadi dengan kita melihat ulasan produk, kita bisa melihat plus minus dari produk tersebut ya Mbak. Nah, kalau begitu dari Bapak Basil sendiri bagaimana Pak? Apakah Bapak lebih percaya dengan ulasan produk dari media sosial atau justru dari iklan resmi produk tersebut? Baik, Mbak Esa, kalau saya pribadi, saya lebih condong untuk percaya dengan iklan resmi dari produk tersebut. Kenapa? Ya karena iklan resmi dari produk tersebut itu saya rasa sih lebih terpercaya dan berwibawa. Kalau sementara dari ulasan dari pengguna itu akan sangat mungkin mereka akan mengeluarkan dengan statement-statement yang bersifat subjektif, di mana statement subjektif itu tidak mutlak benar 100%. Bisa saja kita harus lebih berhati-hati, takutnya ada saja oknum yang berusaha untuk mengacaukan produk tersebut. Mungkin saja produk tersebut bisa menyaingi produk yang sama seperti dia, gitu Mbak Lisa. Terima kasih Bapak Basil atas jawabannya. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana pendapat Bapak Basil, Mbak Ratu, dan juga Ibu Salwa terkait adanya perasaan persaingan sosial yang muncul di media sosial yang akhirnya mendorong orang untuk membeli produk tertentu karena perasaan bersaing tersebut? Mungkin dimulai dari Mbak Ratu. Bagaimana pendapat Mbak Ratu? Baik, bagi sebagian orang tuh mengenai hal tersebut biasanya terjadi ketika seseorang merasa bahwa dirinya tuh harus mengikuti semua tren ataupun harus memiliki semua barang yang sedang ramai di kalangan masyarakat gitu. Jadi melalui perasaan tersebut akan tumbuh nih keinginan untuk membeli produk yang dimiliki oleh orang lain dengan tujuannya tentunya agar memiliki barang yang sama sehingga nggak ketinggalan zaman walaupun sebenarnya belum dibutuhkan seperti itu. Baik, berarti menurut Mbak Ratu ini cukup berpengaruh ya perasaan tersebut terhadap keinginan seorang untuk membeli barang. Nah, kalau dari Ibu Salma sendiri bagaimana? Mungkin untuk beberapa orang hal tersebut sering terjadi, tetapi menurut saya hal tersebut ini tidak terlalu penting ya, karena membeli barang yang mengikuti tren zaman saat ini tanpa memperhatikan kegunaannya itu sama saja seperti membeli barang yang tidak akan digunakan dan biasanya ini akan merujuk ke dalam ranah pemborosan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi menurut Ibu hal tersebut justru akan membawa kita kepada pemborosan ya. Nah, untuk Bapak Basil sendiri bagaimana pendapat Bapak Basil? Iya, terima kasih Mbak Isya. Persaingan sosial yang muncul di media sosial itu dapat menjadi faktor dalam mengambil keputusan dari pembelian seseorang itu. Karena dari setiap orang sangat mungkin perasaannya itu ingin tampil atau ingin bergaya seperti orang lain yang ia lihat tuh barang tersebut lebih mewah ataupun lebih keren, yang dimana hal tersebut bisa mendorong ia pribadi untuk membeli produk tertentu yang dimana untuk memenuhi ekspektasi sosial atau menciptakan citra yang diinginkan atau juga untuk memenuhi gengsi yang ia rasakan. Itu Mbak Lisa. Baik, terima kasih jawabannya Pak Basil. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak, Ibu, dan juga Mbak Ratu. Bagaimana menilai pengaruh iklan dan promosi di platform media sosial terhadap kecenderungan untuk berbelanja impulsif? Nah, tadi kan sempat disinggung oleh Ibu Salwa bahwa perasaan persaingan sosial itu bisa membawa kita pada pemborosan. Nah, bagaimana pendapat Ibu dalam menilai pengaruh iklan dan juga promosi di media sosial terhadap kecenderungan untuk berbelanja impulsif Ibu Salwa?
Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana Ibu Sawa menilai pengaruh iklan dan promosi di platform media sosial terhadap kecenderungan untuk berbelanja impulsif? Ya, tidak berpengaruh besar ya, karena bagi beberapa orang, ya lagi-lagi ada beberapa orang yang termasuk saya sendiri juga berbelanja sesuatu melihat dari kebutuhan dan kegunaannya sendiri, bukan dari tren masa kini. Baik, cukup Ibu Sawa jawabannya? Iya, cukup. Terima kasih Ibu Sawa atas jawabannya. Jadi menurut Ibu mungkin sebagian orang itu tidak terpengaruh ya Ibu. Nah kalau dari Bapak Basir sendiri bagaimana Pak? Ya, Mbak Isa, bagaimana pengalaman pribadi yang terpengaruh secara negatif oleh iklan di media sosial? Ya, pengalaman negatif yang dipengaruhi oleh media sosial itu tentu saja ada, yaitu seperti adanya pemborosan uang, yang dimana uang yang kita miliki bisa saja ini bisa kita gunakan untuk hari kedepannya, tetapi hanya oknum tertentu yang tidak memikirkan hal-hal tersebut untuk dalam jangkau waktu yang panjang. Lalu ada ketika dia itu membeli produk tapi nggak sesuai dengan harapan yang dia ekspektasikan. Lalu ada juga orang merasa terjebak dalam tren konsumtif yang tidak sehat. Itu Mbak Elsa. Terima kasih Bapak Basir atas jawabannya. Kalau dari Mbak Ratu, bagaimana Mbak Ratu menilai pengaruh iklan dan promosi di platform media sosial terhadap kecenderungan untuk berbelanja impulsif, Mbak? Baik Mbak Elsya, kalau dari saya sendiri menilai pengaruh yang diberikan oleh iklan dan promosi platform media sosial itu sangat besar ya dalam keputusan saya untuk berbelanja secara impulsif. Soalnya seringkali ketika saya melihat adanya iklan dari suatu produk yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan oleh saya untuk membeli produk tersebut. Setelah saya melihat iklan yang menarik dan promosi yang unik, mulai timbul nih keinginan untuk membeli tanpa mempedulikan kegunaan dari barang tersebut, Mbak Elsya. Berarti menurut Mbak Ratu itu sangat-sangat berpengaruh ya, karena yang tadinya kita enggan untuk membeli suatu barang karena produknya diiklankan dengan menarik dan juga unik, akhirnya kita berkeinginan untuk membelinya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Salwa, bagaimana Ibu menilai pengaruh penawaran khusus seperti diskon atau program loyalitas yang ditemukan di media sosial terhadap kecenderungan Ibu untuk berbelanja? Ya, lagi-lagi mungkin bagi sebagian orang ya mungkin akan berpengaruh besar, tetapi ya ada beberapa juga orang yang tidak terlalu mempedulikan hal tersebut, sama seperti saya gitu ya. Karena walaupun ada diskon ataupun penawaran khusus, mereka lagi-lagi akan melihat kembali apa barang itu berguna untuknya atau tidak. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Salwa ini tipe orang yang memang sangat teliti ya dalam membeli sesuatu. Jadi Ibu akan memikirkan apakah barang tersebut memiliki kegunaan ataupun tidak. Nah, kalau dari Pak Basil sendiri bagaimana Pak? Bagaimana Pak Basil menilai pengaruh dari penawaran khusus, diskon atau program loyalitas yang ditemukan di media sosial terhadap kecenderungan Bapak untuk berbelanja? Mbak Elsa, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pengaruh penawaran khusus, diskon ataupun semacam itu yang ditemukan di media sosial terhadap kecenderungan saya untuk berbelanja impulsif? Jawabannya, hal tersebut bisa meningkatkan kecenderungan saya pribadi untuk berbelanja impulsif, karena dengan adanya impulsif ini saya merasakan ada atau menciptakan sensasi kebutuhan mendesak atau rasa ingin memiliki produk yang didiskon atau menawarkan manfaat khusus. Apalagi kan diskon tersebut kan bisa dibilang kan harga yang lebih murah ya daripada harga normalnya. Tentu saja kan hal itu bagi saya itu
kita boleh sesuaikan, apalagi barang tersebut ya barang yang sesuai dengan apa yang saya impikan gitu ya. Baik, berarti Bapak Basil ini orang yang mungkin mudah terpengaruh dan mudah tergoda dengan penawaran khusus seperti diskon dan juga program loyalitas ya Pak ya dalam membeli suatu barang. Selanjutnya dari Mbak Ratu, bagaimana Mbak Ratu menilai pengaruh penawaran khusus diskon atau program loyalitas yang ditemukan di media sosial terhadap kecenderungan Mbak Ratu untuk berbelanja impulsif? Baik, kalau bagi saya sendiri, hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar ya Mbak Elsya dalam kecenderungan saya untuk berbelanja, tentunya dalam berbelanja yang impulsif gitu. Soalnya melalui sepengetahuan saya gitu ya, hampir nggak ada orang lain yang nggak suka barang diskon gitu. Terutama kalau produk tersebut merupakan produk yang memang sudah kita impikan gitu, namun nggak dapat kita beli karena saat itu harganya yang mahal gitu. Jadi ketika adanya penawaran khusus, tentu akan saya beli gitu ya gitu. Jadi saya merasa bahwa diskon itu memiliki pengaruh yang cukup besar gitu. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Jadi mungkin Mbak Ratu ini orang yang akan menerima diskon tersebut ya untuk membeli barang, karena mungkin bisa saja di lain waktu kita tidak bisa menerima penawaran terbaik itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini apakah Bapak Basil, Ibu Salwa dan juga Mbak Ratu pernah merasakan FOMO atau fear of missing out, yaitu perasaan takut jika tertinggal oleh sesuatu yang sedang tren di media sosial. Nah, sehingga mendorong Bapak, Ibu, ataupun Mbak Ratu untuk berbelanja secara impulsif. Bagaimana Bapak, Ibu, dan juga Mbak Ratu dalam mengatasi hal ini? Mungkin dimulai dari Pak Basil. Sebenarnya FOMO adalah fenomena yang umum dan sering terjadi di media sosial, di mana tentu saja seseorang akan merasa takut jika melewati sesuatu yang sedang tren dan populer. Bagi saya cara mengatasinya itu dari diri kita pribadi, karena kita tuh setiap hidup ini harus memiliki fondasi yang kuat atau kesadaran yang kuat untuk tidak mengikuti hawa nafsu terhadap sesuatu yang berbau tren. Dan juga kita juga nih harus lebih belajar lagi untuk supaya membatasi diri itu untuk belajar supaya kita ini nggak terlalu terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau tren gitu Mbak Isya. Baik, terima kasih Bapak Basil atas jawabannya. Kalau dari Mbak Ratu bagaimana Mbak? Apakah Mbak pernah merasakan FOMO dalam membeli sesuatu sehingga akhirnya mendorong Mbak untuk berbelanja secara impulsif? Dan bagaimana cara Mbak untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya sendiri tentu pernah ya Mbak Elsya. Soalnya saya sering merasakan hal tersebut tuh ketika brand kesukaan saya gitu mengeluarkan produk baru, namun saya belum punya produk tersebut, sedangkan produk tersebut nih lagi gencar-gencarnya nih diomongin di media sosial gitu. Karena kelebihan-kelebihan yang tentunya membuat saya juga kayak saya merasa bahwa saya harus punya produk tersebut gitu, walaupun sebenarnya saya tidak butuh-butuh banget gitu produk itu. Nah, kalau cara yang saya lakuin itu biasanya saya sih berpikir lebih jauh gitu sebelum saya membeli produk tersebut, kayak jangka panjangnya ataupun manfaat-manfaat dari produk tersebut yang akan diberikan gitu loh. Saya juga menimbang-nimbang prioritas lain yang sudah seharusnya saya dahulukan daripada produk tersebut. Jadi saya tidak terikut ataupun terseret gitu dengan arus FOMO-nya ini, Mbak Elsya. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Jadi memang Mbak Ratu ini pada dasarnya suka mengalami FOMO ya Mbak, apalagi di produk-produk kesukaan Mbak, dengan dapat diatasi dengan cara berpikir lebih jauh dan juga melihat skala prioritas hidup gitu. Mungkin kalau dari Ibu Salwa sendiri bagaimana Ibu? Apakah Ibu pernah merasakan FOMO atau fear of missing out, yaitu perasaan di mana Ibu takut jika tertinggal oleh sesuatu yang sedang tren di media sosial, sehingga mendorong Ibu untuk berbelanja secara impulsif, dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Kalau untuk saya sendiri
Saya tidak pernah sih ya, karena ya yang tadi seperti yang saya bilang, saya yang lebih mementingkan bagaimana barang tersebut akan berguna dan bermanfaat untuk saya ketimbang harus mengikuti tren saja tanpa melihat kegunaannya terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Salwa atas jawabannya. Terkait dari pertanyaan tadi, ini apa jenis produk atau layanan yang paling sering membuat Bapak Basil, Mbak Ratu, dan juga Ibu Salwa tergoda nih untuk membeli secara impulsif setelah melihatnya di media sosial? Mungkin dimulai dari Bapak Basil dulu. Baik Mbak Elsa, produk yang membuat saya tergoda untuk membeli secara impulsif sih, sejauh ini saya tidak merasakan membeli secara impulsif, karena ya begitu saya sebagai atlet kan yang dimana tubuh itu harus diasah dengan baik, dan tetapi meskipun saya tidak melakukannya secara impulsif, tapi tentu saja ada produk atau layanan yang sering saya beli, seperti bola, terus untuk alat untuk melatih kecepatan, dan yang dimana tuh alat-alat tersebut yang bisa membawa saya itu bisa memiliki kardio yang baik, begitu Mbak. Bapak Basili, pada dasarnya Bapak Basili memang mudah untuk menjaga keinginan dalam berbelanja, jadi tidak termasuk ke dalam orang yang impulsif dan berbelanja. Tapi memang Bapak Basil sering untuk berbelanja kebutuhan olahraga ya Pak. Terima kasih Bapak Basil atas jawabannya. Dan selanjutnya dari Mbak Ratu nih, apa jenis produk atau layanan yang paling sering membuat Mbak Ratu tergoda untuk membeli secara impulsif setelah melihatnya di media sosial? Kalau dari saya sendiri sih, jenis produk yang sering kali membuat saya tergoda untuk dapat membeli secara impulsif itu tentunya produk-produk yang berbau make up dan skincare yang Mbak. Soalnya saya sendiri memang sangat tertarik dan memang sangat menyukai hal-hal atau produk-produk yang memang berbau skincare ataupun make up seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ratu atas jawabannya. Mungkin ini juga saya merasa relate ya, karena saya seorang mahasiswa juga senang sekali dengan produk-produk kecantikan. Jadi mungkin saat melihat promo baru di media sosial mengenai produk kecantikan, kita jadi terdorong untuk membelinya. Nah, untuk Ibu Salwa sendiri bagaimana Ibu? Apakah ada jenis produk atau layanan yang paling sering membuat Ibu tergoda untuk membelinya secara impulsif setelah melihatnya di media sosial, Bu? Ya, mungkin ada beberapa yang membuat saya tergoda ya, mungkin produk skincare yang cocok untuk saya sendiri, karena perempuan mana sih yang nggak tertarik gitu ya dengan produk kecantikan gitu, seperti itu. Ya, saya juga cukup setuju dengan jawaban Ibu Salwa terkait produk skincare sebagai seorang perempuan. Terima kasih Ibu Salwa atas jawabannya. Dengan ini berakhir sudah pertanyaan-pertanyaan saya mengenai wawancara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basil, Mbak Ratu, dan juga Ibu Salwa yang sudah bersedia untuk saya wawancarai dalam membantu saya untuk membuat skripsi ini. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini dan juga jawaban-jawaban yang dikeluarkan oleh Pak Basil, Mbak Ratu, dan juga Ibu Salwa menjadi manfaat bagi saya dalam pembuatan skripsi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila selama jalannya wawancara pada kali ini terdapat ada kesalahan baik perbuatan ataupun perkataan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.